Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah wa ba'dah ma ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin, yang kami hormati seluruh pimpinan dan jajaran saya kok lupa tadi, Mitra 10 supermarket bahan bangunan dan rumah tangga. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, orang tua yang selalu dirahmati oleh Allah. Baik, pada pagi hari ini kita bareng-bareng akan sharing terkait hal-hal yang penting di dalam kehidupan kita, sebab kita ini tidak ada yang tahu sampai kapan hari kita ada di dunia ini. Banyak sekali orang-orang yang hari Jumat itu belum kepikiran apa-apa, tahu-tahu Senin sudah pindah alam. Itu hal biasa, apalagi di akhir-akhir ini segala sesuatu itu sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu gini aja wis ben gampang, man salaka tariqan yaltamisu fil ilma sahalallahu tariqahu ilal jannah, gitu aja. Siapa orang yang dalam kesibukan apapun, dia mau suka duka, dia mau senang, mau yang sudah nikah atau yang masih jomblo, kok dia masih mau meluangkan waktu buat nyari ilmu yang membuat dia kenal sama Tuhannya, maka perjalanan orang tersebut apapun yang terjadi, sahalallahu tariqahu ilal jannah, berarti sedang berjalan menuju surga. Amin Allahumma. Apalagi bahwa kita ini juga hidup, nggak ada yang tahu hari esok. Kita bisa merencanakan yang paling indah, kita bisa membuka lembaran baru yang paling ajaib, yang paling hebat untuk tahun baru Hijriah ini. Nah, yang semakin baik itu yang seperti apa adalah mayuridillahu biha khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki menjadi baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik, maka ditandai oleh apa? Yufaqihu fiddin. Hatinya senang banget sama ilmu, hatinya suka banget dengerin majelis-majelis ilmu, dengerin hal-hal yang bikin dia makin dekat sama Tuhannya, makin dekat dia sama Allah. Maka orang ini adalah orang yang tandanya jelas, semakin hari semakin baik. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Berarti kalau diwalik, ada orang yang dia itu jauh dari ilmu, jauh dari hal-hal yang mengenalkan dirinya kepada Allah. Mau sebaik apapun orang ini, maka baiknya itu hanya di casing saja. Hanya di casing saja. Secara substansial orang tersebut harus baik zahir dan batin, karena orang itu hal yang paling pasti dia itu nampak asli atau nampak palsu bisa ditandai dengan kesenangannya, hobinya kepada ilmu. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini kita bareng-bareng sharing santai saja, bahwa saudara misalkan ya, ini saya ungkapkan sesuatu yang sangat sederhana saja. Al-insanu itu kismani, manusia itu terbagi dua, zahiriyun wa batiniyun. Ada manusia dalam dimensi zahir dan ada dalam manusia dalam dimensi jiwa. Setiap kita dulu dilahirkan, ini kelahiran semua kan dulu. Apa ada yang hasil downloadan? Ada ya. Atau jedul dari batu begitu, tidak ada ya. Setiap kita dilahirkan ada. Setiap kita dilahirkan berupa jasad yang kemudian ditiupkan kepadanya apa? Roh, ya, ditiupkan kepadanya. Jasad itu butuh asupan gizi.
ruh pun sama. Kalau ada orang jasadnya asupan gizinya telat, maka dehidrasi bisa jadi masalah. Demikian pula dengan ruh. Ketika lama sekali dia tidak mendapatkan asupan gizinya, rohaninya, nasihat-nasihat yang baik, tahu-tahu pas lagi ada masalah, maka dehidrasi terjadi. Wis to sing ikhlas, sing sabar. Ikhlas. Kowe ora ngrasake, sabar panganan apa maneh kuwi. Sulit sekali ini orang mendapatkan kebaikan. Kenapa? Jiwanya telah terjadi dehidrasi. Terlalu lama dia tidak mendapatkan asupan gizi jiwanya. Oleh karena itu dengan adanya ngaji-ngaji seperti ini dalam rangka kita mendapatkan gizi-gizi rohani kita. Jasad kita aja kalau makan telat itu pasti jadi masalah. Pagi belum sarapan, siang dilalah tidak sempat makan, sore pas sampai kos dilalah tidak ada apa-apa, sampai malam belum keisi dilalah mau nyetet ke kompor, gasin, teh dan sebagainya, sampai tengah malam baru dapat makanan. Apa yang terjadi? Kalau dikasih langsung makanan yang banyak kadang malah muntah. Itu jasad. Demikian pula rohani. Sebenarnya bisa bayangkan kalau ada orang yang sekian bulan bahkan sekian tahun sama sekali tidak pernah dengerin ayat Quran, terus kemudian sholat ya hanya zahirnya yang jengkelat-jengkelit, itu pun 5 waktu, kadang-kadang yang bolong 6 waktu. Maka satu ketika ada masalah dikit, olengnya itu sulit untuk sembuh, terapinya itu lebih sulit. Setiap manusia pasti akan ada ujian. Hanya ujian bagi orang yang asupan gizinya rohani itu cukup, dia move on-nya cepat. Pada saat orang yang imannya kuat dengan yang imannya lemah sama-sama jatuh, maka orang yang imannya kuat itu jatuh, dia diuji dalam rumah tangganya, diuji dalam rezekinya. Tapi kalau imannya kuat, ini bagikan orang jatuh dari lantai atas, bawahnya kasur, dul gitu toh. Digawe istighfar lali wis. Tapi bagi orang yang dia tidak pernah kena kemasukan yang kayak gitu. Nah, apalagi yang dulu pernah mondok, apalagi dulu yang pernah madrasah, kadang malah ngendeng ke. Wah, terus habis itu olengnya jauh, olengnya lebih lama, wah, imannya terjadi dehidrasi. Satu ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap satu masalah besar begitu, maka jatuhnya itu sama, bagaikan jatuh dari lantai atas, mung bawahnya bukan kasur, apa? Kulit duren, loro. Oleh karena itu perlu kita untuk mendapatkan asupan-asupan gizi seperti ini. Pelan-pelan kita dapat kesadaran tentang arti hidup. Pelan-pelan kita dapat kesadaran tentang bahwa semuanya itu serba mungkin. Tiba-tiba dapat kabar bahwa ayah telah tiada padahal kita ini belum siap. Tiba-tiba dapat kabar bahwa ibu ini telah tiada padahal kita belum bisa memberi arti apa-apa. Atau bahkan diri kita sendiri. Banyak sekali tren orang berangkat kerja, dilalah pulangnya sudah ada di alam kubur. Oleh karena itu, ayo kita siapkan dengan isi jiwa kita yang baik-baik. Dengan demikian kalau kita diberikan hidup yang panjang, insya Allah lebih berkah. Amin Allahumma. Dan kalau kita diberikan umur yang pendek, dengan kita berkumpul seperti ini, kita berdoa semoga panjang. Jadi panjang semuanya dan berkah semuanya. Baik, ini ada beberapa strata di dalam dunia orang kerja atau membagi terkait tadi di belakang ini ada harmonisasi hubungan antara apa? Antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya sampaikan manusia terbagi dua. Jasad kita memang ketemunya sama manusia. Misal melayani pelanggan, itu memang secara jasad kita ketemu sama manusia. Tapi secara ruh, secara hati kita paham yang atur rezeki adalah Allah. Sehingga misalkan kita curang dan sebagainya, nggak akan sedikit pun nambah rezeki. Kalau tuh dapat uang mungkin iya, tapi uang itu akan menjadi masalah bagi kita.
Lebih-lebih kalau dikasihkan kepada keluarga, maka keluarga ini akan memungsuhi kita. Oleh karena itu, siapa orang yang secara apik, secara sip, dia membagi dirinya luar biasa, jasad saya memang ketemu sama manusia, tapi hati saya telah mantap bahwa yang ngatur rezeki adalah Allah, sehingga saya tidak perlu berbohong untuk mendapatkan laris. Sehingga saya ketika ramah dan sebagainya, saya niatkan lillahi ta'ala. Jadi orangnya beli, tidak jadi beli, ramah adalah karakter saya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lebih-lebih lagi, ramah adalah hal yang Allah cintai. Ya, ramah adalah yang Allah cintai. Tidak apa-apa, itu sholawat saking cintanya kepada Nabi. Alhamdulillah. Semoga itu pun disambut oleh Nabi. Baik, saya lanjutkan. Jadi pada saat kita ramah dengan manusia, saudara boleh mengatakan bahwa kenapa kok ramah sama pembeli? Iya, biar dia beli. Boleh. Tapi ketika dia tidak beli, maka ramah Anda akan rapuh. Saudara bisa mengatakan kenapa ramah sama pembeli? Jawabannya, loh piye, ini SOP. Boleh. Tapi ketika Anda sampai kos-kosan, Anda bawaannya akan marah-marah luar biasa. Ketika Anda ramah sama pembeli, ditanya kenapa kok ramah sama pembeli? Ini adalah hal yang Allah cintai. Maka kapanpun Anda akan ramah. Dan kalau kau bekerja atas nama cinta kepada Allah, ini menjadi karakter. Tidak usah ditanya soal rezeki, Anda bagaikan bunga yang akan dihinggapi oleh kupu-kupu rezeki. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Semoga karena cinta ya, yang tadi bukan karena emosi. Tapi nak karena emosi, iman-iman mas, iman-iman, benar iman-iman. Salatan yattasilu bihi ruhul musalli alaihi bi. Salawat itu adalah cara kita nyambung kepada ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh keras asal sampai hati dengan ikhlas. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, baik. Baik, saya lanjutkan. Mengseimbangkan harmonisasi itu sebenarnya kita cukup kembali kepada diri kita sendiri. Dulu ada seorang hebat, sampai hari ini kita kenang namanya adalah Sufyan Ats-Tsauri, dari golongan tabi'in. Satu ketika beliau itu memiliki kendaraan. Kalau zaman dulu kendaraannya belum Xenia atau belum Innova, tapi masih pakai kuda zaman dulu ya. Kuda ini ditarik nganan belok ngiri, tarik ngiri belok nganan, tarik nganan belok ngiri. Lalu kemudian beliau berkata, ya Allah, sekelas kuda saja tidak mau taat kepada aku, maka ya Allah ya Rahman ya Rahim, ada sesuatu yang salah di dalam diriku. Kemudian beliau istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maka tiba-tiba kuda itu menjadi manut. Ini profil apa? Ini kisah apa? Ini kisah adalah ketika diri kita rasanya enak banget bicara sama anak, bicara sama orang tua, bicara sama siapapun, ini itu dan sebagainya. Tapi satu ketika kok tiba-tiba jadi kurang harmonis, maka jangan nyari jalan keluar, carilah jalan ke dalam. Yakni dengan apa? Muhasabah. Baca istighfar, astaghfirullahaladzim. Maka semuanya nanti akan Allah tata. Ketika Nabi Yunus alaihissalam, dia punya interaksi dengan manusia, tiba-tiba orang-orangnya itu sulit luar biasa. Kemudian beliau akhirnya mutung. Kemana? Minggat, ya, mutung, serat, mutung. Lalu oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan satu musibah yang besar. Beliau tenggelam kemudian dimakan oleh ikan. Cerita-cerita ini bukan cerita anak-anak toh. Ini benar-benar cerita yang ada dalam Al-Quran. Nah, di dalam ikan itulah terjadi 3 kesulitan sekaligus. Yang pertama, kegelapan malam. Yang nomor 2, kegelapan di tengah-tengah lautan. Yang nomor 3 adalah kegelapan di dalam perut ikan. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam? Dia tidak mencari jalan keluar, dia mencari jalan ke dalam. Beliau baca
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ya Allah, saya ngaku salah. Ya Allah, saya tidak benar. Ya Allah, saya memohon ampun. Saya memohon minta kasih sayang-Mu. Maka Allah pun kemudian beri pertolongan kepada Nabi Yunus alaihissalam. Pulang-pulang umatnya sudah menjadi mudah. Nah, oleh karena itu Mas Mbak rahimakumullah, interaksi kita secara jasad itu memang dengan makhluk, tapi interaksi hati kita adalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Milikilah pembagian yang indah seperti itu. Dengan demikian maka kita ini kebaikannya akan permanen. Kalau kau keluar kompleks, begitu ya, keluar kompleks. Kadang-kadang kita ini sebagai seorang muslim yang baik, ada orang di pinggir jalan, kita bilang amit sewu Pak, nyun sewu Pak. Kalau yang dekat ya assalamualaikum dan sebagainya. Tapi satu ketika kita bilang nyun sewu Pak, lalu kemudian orang yang kita sapa itu ndelunyur begitu saja, tidak mau kita sapa, besok lagi kita sapa atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena nyapa kita hanya hubungan antar manusia. Idealnya apa? Hubungan antar manusia seperti ini didasari hubungan kita kepada Allah, alias dengan niat ibadah. Maka orang tersebut membalas respon baik kita atau tidak. Kalau kita niatnya ibadah, besok kita akan tetap baik. Tapi kalau kebaikan kita hanya interaksi antar manusia, maka kebaikan kita ini akan rapuh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya lanjutkan lagi. Nah, bagaimana kita ini bisa secara mudah saja menandainya? Cara mudahnya begini Mas Mbak rahimakumullah. Kalau di dalam dunia kerja, pembagian harmonisasi antara diri kita ini dengan manusia dan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang paling mudah adalah, yang paling gampang adalah kita bareng-bareng muhasabah bahwa umur manusia itu paling banyak itu sekitar 80-90 tahun di dunia. Betul? Kalau di akhirat berapa tahun? Di akhirat itu miliar triliun miliar triliun triliun miliar 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 tahun. Nek muni selamanya koyo yo koyo ora sampean. Ayo begitu digambarkan miliar triliun triliun miliar miliar triliun tahun mulai kerasa. Maka umur kita yang 24 jam setiap hari untuk mencari bekal yang miliar triliun miliar tahun, yang namanya ibadah kok sholat tok sangat kurang. Karena sholat kita ini sih wajah-wajah orang solih-solihah semuanya. Wajah-wajah orang-orang ya setiap hari 3 juz kayaknya. Juz apa aja? Maka kalau yang namanya ibadah itu sholat ya sangat pendek, baca Quran ya sangat pendek. Oleh karena itu seluruh 24 jam kita termasuk kerja kita niatkan ibadah. Ini baru agak rasional. Umur 80 tahun ini kita gunakan untuk mencari bekal bagi di akhirat yang triliun miliar triliun tahun itu. Maka kerja pun diniati ibadah. Saya tak tanya, kalau ada orang dia membeli nangka itu maka otomatis dia dapat dami, betul ya? Dami itu bahasa Indonesianya apa? Itu loh yang cilik-cilik itu loh apa? Serabut ya. Kalau orang kerja niatnya adalah ibadah, maka dami yang bagaikan rezeki itu ngikut. Otomatis itu, otomatis. Kerja niatnya ibadah. Berarti rasa tenanan. Justru orang yang kerja niatnya ibadah akan lebih sungguh-sungguh. Karena CCTV-nya manusia bisa mati. Tapi kalau CCTV-nya Allah tak pernah mati. Sehingga orang yang
niat kerjanya untuk ibadah, yang mantau Allah, dia akan selalu sigap dan jujur. Cetra? Wela-wela? Baik, saya lanjutkan. Niat kerja untuk apa tadi? Ibadah. Kenapa? Karena memang kita ini dilahirkan di muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Iya, aja sing cetak tok sing seru. Kalau nek dong pas ayat Quran ya melu seru to. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Nah, gitu. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Sehingga sampai kerja sekalipun diniatkan sebagai apa? Ibadah. Kalau demikian, maka hadafadid dunya, remuan-remuan dunya itu adalah perkara yang ngikut. Sebagaimana orang beli nangka otomatis dapat dami. Nangka itu inti, dami itu bukan. Yang ngikut. Saya lanjutkan. Tidak apa-apa. Nangka itu inti, sementara dami itu sesuatu yang ngikut otomatis. Di dunia ini, tadi sudah saya katakan, di dunia ini inti hidup untuk apa? Berarti yang inti apa? Ibadah. Kalau intinya adalah ibadah, tidak mungkin Allah tidak ngasih rezeki. Karena itu perkara yang ikut. Orang beli nangka otomatis dapat dami. Sekarang saya balik. Kalau orang niatnya cuma kerja tok, berarti dia membeli dami. Apa yang terjadi? Gimana? Nggak dapat nangka. Apa lagi? Cuma dapat dami tok. Apa lagi? Dapat ton. Dengerin baik-baik. Kalau cuman mau beli dami, jawabannya ndak ada yang jual. Alias apa? Kalau orang masuk di dunia ini niatnya golek duit tok, ndak punya tempat di muka bumi ini. Kenapa? Karena adanya kita dilahirkan untuk apa? Ibadah. Sampai kerja pun diniati soal rezeki perkara ngikut. Mung nek niat golek duit tok malah ora entuk apa-apa. Cetra ya? Baik, saya lanjutkan. Lalu bagaimana agar kerja ini menjadi ibadah? Syaratnya cukup 4. Syaratnya berapa? Perhatikan nanti kalau kerja niat ibadah itu hasilnya berkah. Berkah itu sedikit maupun banyak, kalau berkah sama-sama enak. Nah, sama-sama enak. Saya pernah sekedar ngetes. Ya, sebenarnya bukan saya yang ngetes. Teman bilang begini, Zat, ini uang saya 100.000. Ini uang saya 100.000. Saya yang tahu karena saya yang nyari. Salah satu dari keduanya ada yang halal, salah satu dari keduanya ada yang haram. Ustaz tahu enggak mana yang halal, mana yang haram? Saya jawab, saya tidak tahu. Lah kan kita sama-sama tidak tahu, sama-sama merah kalau 100.000, ngapain harus nyari yang halal? Saya bilang itu yang berkah. Ditandai dari apa? Pakai saja, nanti kau akan tahu. Loh, saya sudah keduanya sudah pernah saya pakai, saya nyatanya tidak tahu. Caranya dibedakan, Pak. Yang halal masukkan ke kantong kanan, kasihkan ke anak si A. Yang haram masukkan ke kantong kiri, tiap kali dapat yang haram kasihkan ke anak yang B. Benar ternyata. Loh, ini penelitian dilakukan dalam berapa tahun, Ustaz? Saya bilang monggo silahkan 2 tahun aja. Karena dia adalah seorang kontraktor yang besar. Ini kisah nyata. Kontraktor yang besar. Tiap kali dapat yang halal, ia pisahkan, ia kasihkan buat si adik. Karena anaknya 2. Tiap kali dapat yang haram, ia pisahkan, masukkan kantong kiri, kasihkan kepada si kakak. Niatnya berapa tahun tadi? 2 tahun.
Allahu Akbar. Baru 6 bulan sudah nampak. Hari ini kita tidak bisa bedakan. Kenapa? Karena tidak sengaja membedakan. Apa bedanya? Mana yang berkah, mana yang tidak berkah. Begitu benar-benar dibedakan, nanti kerasa benar luar biasa. Kita itu kan hanya tahu hari ini ada anak rewel. Kalau anak rewel mending istri rewel itu loh. Tapi ini kayaknya masih ada yang jomblo ya. Turut bela sungkawa. Semoga menjadi jomblo yang istiqomah. Loh amin toh, terus jomblo terus berarti. Kejebak sing muni amin seru, dia kabulke karo Gusti Allah rasake. Ora. Insyaallah yang istiqomah ibadahnya, nek jomblonya semoga segera dapat yang solihah, yang soleh. Ganteng ndak apa-apa, pinter ndak jadi soal. Alhamdulillah. Cantik ndak masalah, solihah ora apa-apa. Pertanyaannya cuma satu, gelem ora harus sampai. Karena kadang-kadang terjadi beda keyakinan. Sampean yakin mau, sana yakin mau muntah. Ngaji cah nom, nek ora diguyoni ora seneng. Baik tak guyon. Udah cukup ya guyonnya. Baik, kita serius lagi. Nah, untuk bisa kerja itu jadi ibadah, bisa terbedakan harmonisasi kita dengan manusia dan harmonisasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, syaratnya 4. Namun sebelum syarat 4, saya lanjutkan penelitian ini. Setelah 6 bulan, belum sampai 2 tahun, ini sudah kejet itu. Laporan ke rumah, Masya Allah Ustaz, ternyata halal sama haram itu benar-benar beda. Yang halal itu ternyata benar-benar berkah, nyenengke awak, nyenengke batin. Yang haram itu jadi masalah luar biasa. Lah gimana Pak? Kan kita belum 2 tahun. Ini baru 6 bulan tapi sudah luar biasa. Anak saya kira tidak terjadi apa-apa itu yang kakak, yang setiap hari saya kasih uang yang haram ketika dia mau berangkat sekolah. Ternyata yang terjadi apa? Satu malam rumah saya digedor-gedor sama Pak D. Lek, anakmu mingdi? Ya tidak kemana-mana, di kamar delok kono. Dibuka tidak ada, jendelanya sudah kebuka. Loh, di mana? Delok nang pojokan perapatan. Itu mau dimasak sama orang, dia dalam kondisi mabuk mau ngamili orang, lari dia, udah di kantor polisi. 6 bulan Pak, 6 bulan, belum 2 tahun. Kalau dikasih harta haram ada saja masalahnya. 6 bulan ini, jenengan kan tidak tahu efek harta haram kenapa, efek harta halal kenapa? Karena orang tahu dibedake, remeng-remeng masuk, haram masuk, halal masuk, jadi tidak karu-karuan. Shallu ala Nabi Muhammad. Tapi saya yakin sih di sini hartanya halal semua. Kenapa? Karena kerjanya tenanan, jujur semua, profesional semua, insya Allah hartanya halal semua. Ini saya lagi nyontohkan. Biar kita ini semakin seneng sama yang halal, semakin tidak mau sama yang haram, betapapun banyaknya. Nah, singkat cerita, kemudian dia bilang, lah terus anak adine piye? Masya Allah, adiknya itu sampai tak ajak, jadi ke mall. Padahal ini cuma terpaut 1 tahun loh, 1 setengah, yang 1 kelas 3, yang 1 kelas 2. Hidup di atap yang sama, makan dari makanan yang sama, cuman dikasih uang saku yang berbeda, satu halal satu haram. Ini maka Masya Allah beda jauh. Ruhaninya itu beda jauh. Yang satu ruhaninya tertata, yang satu ruhaninya itu kacau, bawaannya pengen berlaku buruk. Kenapa? Dikasih makanan yang buruk, dikasih bekal yang buruk. Maka ini yang sudah bapak muda, kok anuku koyo penyakit rohaniku kok orang pas ya. Anak saya kok begini ya, aku tuh butuh muhasabah itu. Jangan cari jalan keluar, tapi cari apa? Jalan ke dalam. Oke. Kalau urusan akhlak, istighfar jawabannya. Kalau urusan harta, banyak sedekah jawabannya. Baik, saya lanjutkan. Berapa syarat untuk kerja ini jadi ibadah? Berapa syarat tadi?
satu niat. Satu niat. Ada orang bertanya, kenapa sih surga sama neraka itu sama-sama abadi? Jawabannya, karena andaikan orang di dunia ini seorang hamba Allah, dia dikasih umur abadi, niatnya kepingin tetap terus jadi hamba Allah, maka niatnya itu yang dinilai abadi. Misalkan nih saya ditanya, kalau engkau diberi umur 1000 tahun, apakah kau masih tetap jadi hamba Allah yang baik? Masih, pengen saya jadi hamba Allah yang baik. Karena niat yang baik ini, ditanya lagi, karena kau dikasih hidup abadi, apakah kau masih tetap akan menjadi hamba yang baik? Niat saya ingin jadi hamba yang baik. Maka niat ini yang dinilai sehingga ketika di surga pun abadi. Cetak? Understand? Maka untuk kerja menjadi ibadah sehingga hasilnya berkah. Hasilnya apa tadi? Berkah. Maka syaratnya berapa? Satu apa? Jadi berangkat dari rumah, niatkan ibadah. Kalau niat ibadah mau diapresiasi, tidak diapresiasi sama atasan, kita tetap baik. Mau ada yang ngelihat, tidak ada yang ngelihat, kita tetap jujur. Karena servernya pusat. Karena servernya CCTV-nya Allah. Mau dilihat, tidak dilihat, kita tetap sungguhan. Kenapa? Karena Allah yang nyatet. Ini niat ibadah. Yang nomor 2, orang yang kerja menjadi ibadah sehingga hasilnya menjadi berkah. Dikasihkan anak, kasihkan istri, enak. Kasihkan ke orang tua, kok nyaman. Ya, buat diri sendiri, geretannya itu geretan yang baik. Tapi kalau kita kena harta-harta yang kurang baik, Masya Allah, senengnya jadi dosa, susahnya jadi dosa. Saya pernah ngisi di sebuah kantor. Ini kalau lagi ndak jualan, lagi meleret, apa yang dilakukan? Wah, lah itu mumet Ustaz, kita cari hiburan. Di mana hiburannya? Biasalah, golek karaokean. Terus kemudian saya tanya lagi, lah nanti kalau pas lagi sold out ya kita syukuran. Syukurannya di mana? Karaokean juga. Saya kan tinggal bilang, udah gini aja wis, bagi karyawan jadi 2. Yang satu gunakan Islam sebagai aturan hidupnya. Yang satu gunakan kemauannya sebagai aturan hidupnya. Bisa dipahami? Karyawan ada 30 di kantor tersebut, ada 30. Yang 15, siapa yang pengen 15 mulai saat hari ini sampai 3 bulan mendatang, tidak usah sholat, tidak usah syukur, tidak usah birrul walidain. Itu kalau orang tua bentak saja tidak apa-apa. Kalau ada uang, sing penting ada, makan aja itu langsung pakai ini yang pokoknya pakai aturan sesuai kesenangan toh aja. Terus kemudian kalau pengen ngaroke sak kemengis telung dino patang dino pengen ngoplo dan sebagainya, silahkan, karena tidak ada aturan kecuali sesuka sendiri. Nih yang 15 orang. Kemudian yang 15 orang coba tata itu sholatnya, tata ucapan pada orang tua, cari yang halal dan sebagainya. Saya tanya, 3 bulan mendatang kira-kira nasibnya sama atau beda? Beda. Maka terus siapa yang milih mau diatur untuk menjadi manusia yang indah, manusia yang penuh rahmat dengan Islam, ternyata ngacung semua. Siapa yang kepengin sembarangan uripe, malah orang sing ngacung. Tetap takut. Walaupun ono sing meh dingene karo kanca, aja aku. Kenapa? Karena ternyata kita ini punya ruh sebenarnya pengen baik semua. Alhamdulillah, nggak ada orang kepengin buruk. Baik, saya lanjutkan. Satu apa tadi? Niat. Niatlah untuk ibadah sehingga orang akan lebih sungguh-sungguh. Orang akan lebih jujur sebab CCTV-nya bukan CCTV manusia tapi CCTV Allah yang tak bisa mati. Yang nomor 2. Yang nomor 2. Bagaimana agar kerja menjadi ibadah ya sehingga hasilnya berkah? Yang nomor 2 adalah caranya benar. Caranya apa?
Ki nyambut gawe niate apa? Aku tak niati ibadah to ya. Lah terus nyambut gawe ini apa? Biasa pasang togel. Ya tetap ora berkah. Walaupun niat ibadah. Ini sebanyak apapun hanya akan jadi istidraj. Ya, istidraj itu apa? Begini Mas, Mbak. Ada orang di angkringan kadang-kadang cerita begini. Alah, rasa angel-angel sholat, rasa angel-angel iling sholawat barang giopo. Nah, angger nyambut gawe tenanan ki lho. Ana aku di tangga sugih ra karuan, mobile akeh, padahal ora tau salat blas. Omahe akeh, padahal ora tau ngaji blas, ora tau wis pokoke. Anake akeh, bojone mantep men zaman dulu. Lah kuwi terus piye? Nah, ini Mas Mbak rahimahullah. Dengerin baik-baik. Ada 2 ayat dalam Al-Qur'an yang khusus ngomentari masalah istidraj. Yang pertama ada dalam surah An'am ayat 44. Yang mau buka HP silahkan. Dikira biar saya tidak ngarang. Surah apa tadi? An'am 44. Falamma nasu ma dzukiru fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika manusia tidak mau diperingatkan oleh Allah, dia yang penting adalah nyari uang dan uang, dunia dan dunia, tidak mau dia ramah sama orang tua, tidak mau dia ngasih kepada yang fakir, tidak mau dia ngasih ke tempat-tempat ibadah, dia tidak mau diingatkan oleh Allah. Justru fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Allah akan kasih pintu kesenangan, dibukakan pintu kesenangan. Ini contoh, ada karyawan malsunota dapat uang, ada pengusaha semi preman dia cepat sugih, ada pejabat pokoknya makin ekstrim aja, makin ekstrim, ada pejabat korupsi dia makin miliarder, betul atau tidak? Ada artis pakai pasang susu, eros, centong, pasangi kabeh, makin laris. Pokoknya yang makin ekstrim, makin dapat dia kesenangan. Tapi ingat, itu namanya istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu diangkat lebih tinggi untuk dijatuhkan lebih sakit. Ulangi. Istidraj itu apa tadi? Biasanya diberikan pada orang yang senang maksiat tapi uangnya banyak. Namanya apa tadi? Istidraj. Apa tadi? Diangkat apa? Lebih tinggi untuk lebih seru. Ini HP, kalau saya angkat 5 cm bunyinya apa? Oh. Kalau 5 meter, kalau 5 kilometer, nyilih kon sampean. Maka syukurlah kalau ada yang kemarin sempat rotok lumayan sukses di mobil nganti loro telu dan sebagainya. Alhamdulillah. Mung dengan itu dia tidak pernah sapu masjid. Mung dengan itu dia tidak pernah berbuat baik dengan teman dan sebagainya. Lalu kemudian oleh Allah gulingkan bangkrut, terus habis-habisan baru kenal masjid, baru mau ngaji, baru mau buat baik dan sebagainya. Ini namanya diangkatnya belum terlalu jauh, belum terlalu tinggi, sudah dibanting. Alhamdulillah. Pendang iling. Insya Allah nanti Allah kembalikan lebih banyak, lebih berkah. Kalau mau lebih baik. Cetak? Oke. Bahasa yang nomor 2, istidraj di dalam Al-Quran adalah yang ada dalam surah Toha. Orang-orang yang dia meniti karir kesuksesan dunia tanpa ada keterlibatan takwa, dia hidup semaunya, ya maksiat semaunya, maka yang terjadi adalah man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa orang yang modelnya seperti itu, maka dia oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan penghidupan yang sempit, yang sulit. Enggak usah, itu uripe seneng wis pokoke blegedu. Duit ke ora dihitung, timbang malahan. Ngeri, ganti mobil kaya ganti sandal. Ngeri pokoknya. Tapi orang ini ahli maksiat. Apa yang terjadi? Maka fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Zahirnya, luarnya dibikin sukses, tapi dalamnya dikerak sama Allah Subhanahu wa taala. Ini persis seperti sesuatu yang keluar dari anak Adam, dubur itu loh, apa namanya?
Masuk meh ngomong tai kan ya aja to. Mas kadung ya. Itu terus ditepungi digoreng. Aja dibayangke. Orang lain ngelihat kayak ngelihat pisang goreng crispy, tapi sing kelakone ora enak blas. Inilah istidraj. Masya Allah. Oleh karena itu kerja sing apik, dadi wong sing apik, hasilnya berkah. Yang penting berkah, banyak ndak masalah. Ini cara aku loh ya. Nek cara sampean yang penting berkah sithik ora apa-apa ya monggo. Nek cara aku yang penting berkah, banyak ndak masalah. Amin Allahumma. Begitu dapat buat yang baik-baik, begitu dapat buat yang baik-baik, jangan buat maksiat. Oke. Nomor berapa sekarang? Nomor 1 apa tadi? Nomor 2 apa? Caranya benar istidraj. Karena kalau caranya salah jadi istidraj. Karena kalau caranya salah jadi apa? Istidraj. Dinaikkan untuk dibanting. Sehingga butuh cara yang benar. Nomor 3. Nomor 3 adalah ibadah mahdhahnya beres dulu. Ada seorang insinyur. Pak. Ibadah sih, sholat, ibadah sih. Sholat. Apa kata itu insinyur? Loh, aku kerja yang ibadah, sholat yang ibadah. Padha wae to rasa sholat, padha tening ibadah. Ini tidak bisa seperti itu. Artinya kerja akan jadi ibadah, ketemu manusia akan dinilai sebagai pahala, jualan seperti ini akan sampai surga. Kalau kita ya tidak ninggal ibadah pokok. Understand? Yes, no pen. Ya. 1 apa? Ya. 2 caranya benar, caranya benar karena salah. Kalau salah jadi apa? Istidraj. Nomor 3 Bang. Ibadah pokoknya jalan. Jadi sak repot-repote koyo ngopo ya tetap sholat, gitu ya. Saya sih lihat ini wajah-wajah ahli sholat semua. Oke. Ada ya sebagian yang kalau di kos-kosan itu sholatnya gabung antara subuh dengan duha. Jadi subha kawanan lillahi ta'ala. Oh, mulai hari ini dibenahi. Kenapa? Nanti khawatir kalau jenengan dipermudah urusan dunia padahal masih sholatnya seperti itu, jatuhnya istidraj dulu iman. Baik, yang nomor berapa? 4. Nah, pas ini setengah 8. Nomor 4. 1 bareng niat ibadah. 2 caranya benar. 3 ibadah pokoknya jalan. Nomor 4 kerja ini akan jadi ibadah, hasilnya banyak dan berkah. Nomor 4 adalah alokasi. Alokasinya ingat, setiap rezeki yang kita cari tidak murni milik kita. Di sana ada rezekinya fakir miskin, anak yatim dan sebagainya. Jangan semuanya dipakai sendiri. Kenapa? Karena nanti kita akan tadi itu dikerjani oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu Masya Allah, gini Mas, saya tak tanya. Ini diingat-ingat bener ya. Mekanisme rezeki itu kalau saya sederhanakan sesederhana mungkin. Ini dari Quran Mas. Cuman nek ora disederhanake kesulitan memahami nanti saya. Ini saya itu hafal Quran. Jadi sangat berusaha untuk menyederhanakan masalah. Mekanisme rezeki Allah itu nggak jauh beda dengan traffic light. Ada saatnya hijau, ada saatnya apa? Merah. Nah hijau berarti lancar, merah berarti ada. Nanti nek kuning, nah, ala ngati-hati meleret. Nah, kenapa? Kalau hijau semua yang terjadi apa? Tabrakan, gini hijau kok. Maka rezeki itu gantian seperti itu. Ada kadang yang sini yang lancar, yang situ yang tidak. Kenapa? Kalau semuanya minta hujan, yang kasihan adalah tukang bakul es. Kalau semua minta panas, yang kasihan tukang tandur. Maka gantian ini. Kadang kita yang dibikin lancar, kenapa? Ya karena memang kita lagi butuh buat orang tua. Kadang teman yang lagi lancar karena dia lagi ada sesuatu yang paten banget. Kita paling-paling buat update HP dan sebagainya. Oh, karena itu gantian.
Sekarang saya tanya, jawab bareng-bareng. Kendaraan apa yang walaupun merah tetap boleh melaju? Ambulan, pemadam kebakaran dan sebagainya. Adalah kendaraan-kendaraan yang membawai kepentingan banyak orang. Betul? Maka walaupun merah boleh jalan. Sehingga kalau rezeki kita pengen lancar terus, jangan untuk diri sendiri, Mas Bro. Jangan untuk diri sendiri. Saya punya pesantren di daerah Boja, di sebelahnya itu ada galian. Kala itu Pak Gubernur bilang pokoknya galian yang ada di Jawa Tengah itu semuanya tutup karena dalam kajian bumi sudah terlalu parah. Harus berhenti. Tapi dari seluruh Jawa Tengah ada yang menurut kajian bumi justru sebuah galian itu di tempat itu memang harus digali. Mas, bumi ini milik Allah, suka-suka Allah, mau dijadikan seperti apa? Saya tidak terima kalau negaranya ngelihat seperti itu. Saya datang ke tempatnya, ada polisi yang jaga. Saya bilang, loh Pak, ini kok yang lain tutup, yang ini malah dibuka. Kenapa? Ya nggak tahu, ini memang katanya dalam ilmu bumi yang bagian di sini harus digali. Kalau yang lain udah tidak boleh digali. Saya tidak terima sampai di situ. Saya langsung tanya, milik siapa Pak ini? Ini milik orang Jakarta. Siapa itu? Wah, saya tidak tahu. Yang saya tahu pokoknya kalau hasilnya itu sebagian dikasihkan ke panti-panti, sebagian dikasihkan ke pesantren-pesantren, sebagian dikasihkan masjid. Jawabannya jelas. Understand? Maka siapa yang pengen rezekinya lancar terus, jangan untuk diri sendiri, jangan untuk hanya keluarga, tapi bagikan sebanyak mungkin. Insya Allah mau hijau, mau merah, rezeki kita melaju dan lancar. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ij'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah min ibadikal mustajibin, menjadi hamba-hamba Engkau yang Kau ijabah doa-doa kami. Silahkan berdoa untuk hajat masing-masing. Mumpung di majelis ilmu ada para malaikat yang mengamini, maka berdoalah dengan sungguh-sungguh untuk hajat masing-masing. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kalau pengen iseng ngulas ngaji ini kembali, ini bisa ditonton di YouTube ya. Nah, rotok gaya ceritanya. Channelnya nama pondok Doaku TV. Nah, kalau pengen yang dapat audionya, biasanya nanti kirimkan ke Mas Mugni biar kali aja bisa dibuat pas lagi nyetir atau apa, bisa dibuat reng-reng. Oh, syaratnya kerja berkah ke apa giling-giling nanti. Itu dulu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.